Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 3. Sudah dapat diduga kalau Patih Raksa Junta dan prajurit-prajuritnya tidak akan mampu membendung serangan orang-orang Mongol itu. Di samping saat ini berjumlah jauh lebih besar, rata-rata mereka pun memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dalam waktu tidak lama 4 orang prajurit Patih Raksa Junta sudah roboh berlumuran darah. Satu persatu prajurit Jiwanala roboh berguguran. Sedangkan Patih Raksa Junta tidak dapat membantu banyak. Meskipun sudah bertarung penuh semangat, namun lawan yang dihadapinya cukup tangguh. Saat ini yang harus dihadapi adalah 5 orang lawan. Sudah tidak terhitung lagi berapa pukulan dan tendangan bersarang di tubuhnya. Tiba-tiba saja Patih Raksa Junta memekik tertahan. Satu sabetan golok lawannya berhasil merobek bahunya. Darah mengucur deras dari luka yang cukup panjang dan dalam itu. Patih Raksa Junta terhuyung-huyung ke belakang. Dan pada saat itu satu tendangan keras telah menghantam punggungnya. Tak pelak lagi, laki-laki tua itu terjerembab mencium tanah. "Yah, matilah aku," desah Patih Raksa Junta melihat seorang lawannya mengibaskan goloknya dengan cepat. Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat cepat menyambar tubuh Patih Raksa Junta. Tebasan golok orang Mongol itu hanya menghantam tanah kosong. Hal ini membuatnya bengong terheran-heran. Tapi belum lagi rasa herannya hilang, bayangan putih itu kembali datang berkelebat cepat. Orang itu memekik keras, tubuhnya terpental jauh ke belakang. 4 orang lainnya yang melihat kejadian itu terperanjat kaget. Namun tanpa diduga sama sekali bayangan putih itu sudah kembali berkelebat cepat ke arah 4 orang itu. Mereka berlompatan mundur dengan cepat. Tapi 2 orang yang terlambat menyelamatkan diri, harus menerima nasib naas dan hanya mampu menjerit keras. Tubuh mereka ambruk ke tanah dengan dada hancur melesak ke dalam. Saat itu terdengar satu seruan keras dari arah belakang. Maka orang-orang Mongol itu pun segera berlarian mundur. Pada saat itu, seluruh prajurit kerajaan Jiwanala sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Sementara bayangan putih yang telah merobohkan 3 orang prajurit Mongol itu pun langsung lenyap tidak ketahuan arahnya. Orang-orang Mongol itu bergegas kembali ke kapalnya yang bersandar dekat dermaga. Sementara itu di dalam istana kerajaan Jiwanala, Prabu Dutanitiyasa tengah berbincang-bincang dengan para panglima perang, para patih, dan pembesar istana lainnya. Di antara mereka tampak Panglima Sembada yang baru saja melaporkan keadaan pasukannya di pelabuhan. Prabu Dutanitiyasa tampak diam membisu menerima laporan kekalahan itu. Yang membuat Prabu Dutanitiyasa terdiam bukan laporan kekalahan prajurit, tapi usulan Panglima Sembada yang menyarankan untuk mengundang tokoh-tokoh sakti dunia persilatan atau prajurit asing lainnya. Suasana di Balai Sema Agung itu jadi hening. Tidak ada seorang pun yang membuka suaranya. Kekuatan prajurit yang kita miliki memang tidak sebanding dengan mereka. Tapi itu bukan alasan yang tepat untuk berlindung di balik punggung orang lain. Kerajaan Jiwanala berdiri berkat darah dan keringat leluhur, dan wajib dipertahankan dengan darah juga, tegas Prabu Dutanitiyasa. "Gusti Prabu, menurut hamba, saran yang diajukan Panglima Sembada patut dipertimbangkan," seorang laki-laki tua berjubah kuning gading membuka suara. Prabu Dutanitiyasa menatap laki-laki berjubah kuning gading yang berkepala gundul itu. Laki-laki itu adalah Pendeta Naraboga, seorang penasehat pribadi Prabu Dutanitiyasa. "Paman Pendeta, sebaiknya Paman jangan berjiwa kerdil dan pengecut," dingin suara Prabu Dutanitiyasa. "Ampun, Gusti Prabu, bukannya hamba takut menghadapi mereka. Tapi menurut hemat hamba tidak ada salahnya jika mencoba mengundang beberapa tokoh rimba persilatan untuk memperkuat barisan pertahanan," kilah Pendeta Naraboga seraya memberi hormat. Gumam Prabu Dutanitiyasa pelan. Saat itu seorang prajurit memasuki ruangan Balai Sema Agung. Prajurit itu segera membungkukkan tubuhnya, memberi hormat. Semua orang yang ada di ruangan itu memandangnya. Mereka tahu kalau prajurit yang tidak mengenakan seragam itu telah ditugaskan untuk memata-matai orang-orang Mongol di pelabuhan. "Ampun, Gusti Prabu,
Ada yang hendak hamba laporkan, ucap prajurit mata-mata itu. Katakan, perintah Prabu Duta Nitiyasa. Seluruh prajurit yang berada di pelabuhan timur tewas, sedangkan Patih Raksa Junta menghilang, lapor prajurit itu. Apa? Semua orang yang ada di Balai Sema Agung itu terperanjat kaget. Terlebih lagi Panglima Sembada. Waktu meninggalkan prajuritnya, Patih Raksa Junta tidak jauh dari pelabuhan. Dan baru beberapa saat dia berada di istana ini, telah datang laporan bahwa semua prajuritnya tewas. Yang lebih mengejutkan lagi, hilangnya Patih Raksa Junta. Prabu Duta Nitiyasa bangkit dari singgasananya, lalu melangkah ke depan. Dia berjalan mondar-mandir dengan wajah tertunduk. Keheningan kembali menyelimuti ruangan besar dan indah itu. Laporan prajurit tadi benar-benar mengejutkan semua orang. Panglima, siapkan seluruh prajurit. Perintah Prabu Duta Nitiyasa. Gusti. Panglima Sembada tersentak kaget. Ini perintah. Laksanakan segera. Bentak Prabu Duta Nitiyasa tegas. Hamba laksanakan, Gusti. Panglima Sembada membungkuk hormat. Dengan mengajak seluruh panglima perang lainnya, Panglima Sembada bergegas meninggalkan Balai Sema Agung. Prabu Duta Nitiyasa melangkah meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Pendeta Naraboga mengikuti dari belakang bersama beberapa pembesar kerajaan lainnya. Gusti, apakah ini bukan tindakan yang merugikan? Pikirkanlah lebih matang lagi, Gusti. Pendeta Naraboga berusaha mencegah maksud rajanya itu. Tidak ada jalan lain, Paman Pendeta. Orang-orang asing itu harus enyah secepatnya, jawab Prabu Duta Nitiyasa mantap. Dengan mengerahkan seluruh prajurit, sama saja bunuh diri, Gusti. Mati dalam pertempuran lebih terhormat daripada menjadi pengecut, Paman. Hamba yakin masih ada jalan lain yang lebih baik, Gusti. Prabu Duta Nitiyasa menghentikan langkahnya. Ditatapnya tajam pendeta gundul itu. Pendeta Naraboga buru-buru membungkuk sambil merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya menyampaikan saran. Bukankah kita memiliki satu tawanan orang Mongol? Tawanan itu bisa dimanfaatkan untuk mengusir mereka, Gusti, ujar Pendeta Naraboga. Tidak ada gunanya, Paman Pendeta. Mereka pun menawan Paman Patih Raksa Junta. Aku tahu betul watak orang-orang Mongol itu. Bagi mereka kehilangan satu nyawa bukan berarti apa-apa bila berhasil merebut satu daerah kekuasaan. Memang benar, Gusti. Tapi, sudahlah Paman Pendeta. Aku akan bersiap-siap. Katakan pada seluruh panglima untuk bergerak lebih dahulu ke pelabuhan. Nanti aku menyusul dan memimpin langsung seluruh pasukan. Sergah Prabu Duta Nitiyasa. Setelah berkata demikian, Prabu Duta Nitiyasa membuka pintu sebuah kamar yang dijaga dua prajurit bersenjata tombak. Pendeta Naraboga hanya bisa membungkuk hormat kemudian melangkah pergi setelah pintu kamar itu tertutup rapat. Jelas sekali kalau raut wajah pendeta gundul itu diliputi kecemasan. Dia sudah berusaha untuk melunakkan hati junjungannya, tapi dasarnya Prabu Duta Nitiyasa memang seorang raja yang keras. Segala keputusannya tidak bisa dirubah lagi. Prabu Duta Nitiyasa mengganti bajunya dengan pakaian perang. Sebilah pedang panjang tergantung di pinggangnya. Sebentar dipandangi tombak pusaka peninggalan leluhurnya. Tombak yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Jiwanala. Dengan tombak pusaka itu kerajaan ini terlindungi dari serangan bangsa lain. Kanda, satu suara halus terdengar dari arah belakang. Prabu Duta Nitiyasa membalikkan tubuhnya. Pandangannya langsung tertumbuk pada seorang wanita cantik yang memakai baju biru indah dari kain sutra halus. Tatapan wanita itu kosong dan matanya agak berkaca-kaca, tertuju pada selendang putih yang mengikat leher Prabu Duta Nitiyasa. Selendang putih yang melambangkan satu tekad untuk mempertahankan negara sampai titik darah yang penghabisan. Prabu Duta Nitiyasa melangkah menghampiri permaisurinya itu. Dipegangnya bahu permaisuri ditawardani dengan kedua tangannya. Wanita berwajah cantik itu mengangkat kepalanya, langsung menatap ke bola mata yang juga tengah menatapnya. Bibirnya yang merah bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang terucapkan. Prabu Duta Nitiyasa mendekatkan wajahnya, dan mengecup lembut bibir itu. Urungkan niat Kanda untuk berperang.
Lihat anak kita, ucap Permaisuri Ditawardhani seraya memalingkan mukanya, menatap pada wajah mungil yang tergolek di pembaringan. Dia membutuhkanmu, Kanda. Negara ini juga membutuhkan sumbangan tenagaku, Dinda, sahut Prabu Duta Nitiyasa. Tapi, percayalah, aku pasti akan kembali dengan selamat, potong Prabu Duta Nitiyasa cepat. Kanda, tidakkah sebaiknya Kanda meminta bantuan pada ayah? Pasti Ayahanda Resi bersedia membantu mengusir orang-orang asing itu, usul Permaisuri Ditawardhani. Prabu Duta Nitiyasa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia tahu kalau ayah istrinya ini memiliki murid-murid yang cukup handal dan berkemampuan tinggi. Sebagai seorang resi beraliran lurus, tentu saja bersedia membantu mengusir orang asing yang berniat buruk. Tapi itu tidak dilakukannya, karena hanya mengusir satu pasukan asing saja. Terlalu riskan rasanya. Lagi pula kelihatannya dia masih mampu menghadapi mereka. Kenapa? Apakah Kanda ingin melihat kehancuran kerajaan ini? Membiarkan para prajurit dibantai orang-orang Mongol itu? Apa Kanda sudah tidak bisa lagi melihat kenyataan? Sadarlah Kanda. Carilah jalan keluar lain. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk mengusir segelintir orang asing. Permaisuri Ditawardhani mencoba menyadarkan suaminya. Prabu Duta Nitiyasa langsung terdiam. Kata-kata permaisurinya sungguh menyentuh sanubarinya yang paling dalam. Keputusan yang diambil tadi memang karena luapan rasa amarah setelah mendengar satu pasukan prajuritnya tewas dan Patih Raksa Junta menghilang entah kemana. Tapi untuk meminta bantuan, keangkuhannya selalu mengalahkan kenyataan yang dihadapi saat ini. Gusti Prabu. Tiba-tiba saja terdengar suara memanggil dari luar pintu, disertai ketukan yang beruntun. Prabu Duta Nitiyasa bergegas melangkah ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Tampak seorang punggawa bersama 6 orang prajurit telah berdiri di depan pintu dan segera membungkuk memberi hormat. Ada apa? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Ampun, Gusti. Mereka punggawa itu tergagap. Punggawa, katakan yang jelas. Bentak Prabu Duta Nitiyasa. Mereka telah mengepung istana, Gusti, lapor punggawa itu. Apa? Prabu Duta Nitiyasa tersentak kaget. Seluruh gerbang masuk sudah ditutup, Gusti. Seluruh prajurit mereka pun sudah disiagakan, punggawa itu kembali melaporkan. Bagaimana dengan Panglima Sembada? Panglima Sembada dan 2 orang panglima lainnya sudah bergerak ke pelabuhan membawa 100 prajurit, Gusti. 100. Benar, Gusti. Prabu Duta Nitiyasa jadi bingung juga. 100 prajurit telah meninggalkan istana, artinya tinggal 50 prajurit lagi yang tersisa. Kerajaan Jiwanala memang kecil, sehingga jumlah prajuritnya hanya sedikit. Hanya beberapa ratus orang saja jumlahnya. Jelas saja Prabu Duta Nitiyasa kini kelabakan. Ada lagi yang hendak hamba laporkan, Gusti. Panglima Sembada juga membawa tawanan orang Mongol itu. Jagat Dewa Batara, keluh Prabu Duta Nitiyasa. Untuk apa dia membawa tawanan orang Mongol segala? Hamba tidak tahu pasti, Gusti. Punggawa, panggil Punggawa Narayama ke sini, perintah Prabu Duta Nitiyasa. Hamba, Gusti Prabu. Punggawa itu bergegas pergi setelah memberi hormat lebih dahulu. 2 orang prajurit mendampinginya, sedangkan sisanya menjaga di depan pintu. Prabu Duta Nitiyasa melangkah menghampiri permaisurinya yang telah menggendong bayi tunggalnya. Seorang bayi laki-laki yang montok dan sehat. Bereskan barang-barangmu seperlunya. Bawa beberapa dayang. Tidak ada waktu lagi, Dinda. Kau dan anak kita harus selamat dari kehancuran ini, kata Prabu Nitiyasa. Kanda, pergilah ke padepokan ayahmu, dan ceritakan apa yang terjadi semuanya di sini. Setelah berkata demikian, Prabu Duta Nitiyasa melangkah keluar dari kamar ini. Tapi baru saja kakinya menjejak ambang pintu, Punggawa Narayama datang tergesa-gesa bersama punggawa yang tadi telah melaporkan keadaan. Hamba datang memenuhi panggilan, Gusti Prabu, ucap Punggawa Narayama seraya menghaturkan sembah. Punggawa Narayama, kau kutugaskan untuk menyelamatkan anak dan permaisuriku. Bawa mereka ke padepokan Arangwatu. Bawa juga beberapa prajurit pengawal, perintah Prabu Duta Nitiyasa. Segala titah Gusti Prabu hamba laksanakan, sahut Punggawa Narayama hormat.
Bergegaslah, tidak ada waktu lagi. Gunakan lorong rahasia. Kau tahu letaknya, bukan? Hamba, Gusti. Nah, berangkatlah. Keselamatan keluargaku ada di tanganmu. Punggawa Narayama memberi hormat. Prabu Duta Nitiyasa melangkah keluar melalui lorong istana yang panjang, diiringi pengawal khusus yang sangat terlatih. Punggawa Narayama bergegas menunjuk prajurit-prajurit pilihannya dan menyerahkan sisa prajurit lain pada punggawa yang ada. Tugas yang diembannya kali ini tidak ringan. Permaisuri dan putra mahkota harus diselamatkan keluar dari kerajaan Jiwanala. Sementara itu jauh di batas kerajaan Jiwanala, tampak seorang laki-laki tua duduk tepekur di atas bata sambil memandang ke arah kerajaan yang tampak sepi lengang. Di bagian timur terlihat tiang-tiang kapal dan layar perahu yang tertutup terombang-ambing dipermainkan ombak laut. Laki-laki tua itu hampir satu harian duduk diam dengan pandangan ke satu arah. Paman Raksajunta, kau Rangga. Laki-laki tua yang ternyata memang Patih Raksajunta mengangkat kepalanya seraya mendesah panjang. Seorang pemuda tampan berbaju rompi putih duduk di sampingnya. Patih Raksajunta tidak bergeming sedikit pun. Pandangannya tetap lurus ke depan. Hampir satu harian kau duduk di sini, Paman, kata Rangga pelan. Pandangannya juga mengarah pada kerajaan Jiwanala. Hah, Patih Raksajunta hanya menarik napas panjang. Aku bisa merasakan kecemasanmu, Paman, kata Rangga pelan. Oh ya, tadi aku sempat jalan-jalan ke kota. Apa yang kau lihat di sana? Tanya Patih Raksajunta. Rangga tidak langsung menjawab, tapi malah bangkit dari duduknya dan melangkah 3 tindak ke depan. Patih Raksajunta ikut berdiri dan mendekati pendekar Raja Wali Sakti itu. Aku berhutang budi padamu karena kau telah menyelamatkan nyawaku, Rangga. Tapi kerajaanku juga terancam kehancuran saat ini. Sebagai seorang pendekar tangguh dan dikdaya, aku yakin kau tidak akan membiarkan kehancuran dan penindasan merajalela di depan matamu, kata Patih Raksajunta menggugah hati pendekar Raja Wali Sakti itu. Paman, aku juga pernah menghadapi hal seperti ini. Bukan hanya 1 atau 2 kali saja, bahkan sering kutemukan dalam pengembaraanku. Tidak mudah memang. Tapi perlu pemikiran yang matang, di samping kekuatan dan semangat, kata Rangga mencoba menjelaskan. Bisa ku mengerti, Rangga. Aku harap Prabu Duta Nitiyasa juga tidak terpancing. Tindakan gegabah akan membuat keadaan semakin hancur tak terkendali. Memang. Tapi itu jika dikatakan dalam 1 atau 2 hari yang lalu, Rangga. Rasanya saat ini sudah terlambat. Kulihat ada serombongan pasukan berkuda memasuki kota. Juga sepasukan lainnya keluar dari kota melalui jalan lain. Aku rasa hal itu satu pertanda buruk. Rangga diam sambil menatap laki-laki tua di sampingnya. Yang dikatakan Patih Raksajunta barusan memang benar. Waktu berjalan-jalan ke kota tadi, dia melihat orang-orang asing bergerak memasuki kota. Bersamaan dengan itu, satu pasukan yang berjumlah 100 prajurit juga bergerak keluar dari jalan lain menuju pelabuhan. Tiba-tiba terdengar satu ledakan keras disusul dengan berkobarnya api yang sangat besar dari arah pelabuhan. Rangga dan Patih Raksajunta langsung berpaling memandang ke arah kobaran api itu. Tampak sebuah kapal berukuran sangat besar tengah dilalap api yang berkobar dahsyat. Juga terlihat banyak prajurit membawa lambang kerajaan Jiwanala di sekitar pelabuhan itu. Dari tempat ketinggian seperti ini, memang cukup jelas melihat seluruh pelosok kerajaan itu. Kapal Mongol, desis Patih Raksajunta. Gegabah. Gumam Rangga mendesis karena menahan gusar melihat kapal dari daratan Mongol itu terbakar. Api sudah tersulut. Peperangan tidak mungkin dihindarkan lagi, gumam Patih Raksajunta. Rangga diam saja. Tidak ada waktu lagi, Rangga. Atas nama Prabu Duta Nitiyasa, aku mohon bantuanmu untuk mengusir orang-orang Mongol itu, pinta Patih Raksajunta penuh harap. Rangga menarik napas berat. Patih Raksajunta tidak sempat lagi menunggu sabar. Dia bergegas berlari menggunakan ilmu lari cepatnya menuruni bukit ini. Paman, tunggu, seru Rangga keras. Mereka membutuhkanku, Rangga, sahut Patih Raksajunta tanpa menghentikan larinya. Rangga tidak punya pilihan lain lagi dan segera melompat cepat mengejar laki-laki tua itu.
Hanya 3 kali lompatan saja, pendekar Raja Wali Sakti itu sudah mengejar Patih Raksajunta, dan langsung mencegatnya. Patih Raksajunta menghentikan larinya. "Jangan menghalangiku, Rangga. Walaupun kerajaan Jiwanala terpaksa hancur, aku berkewajiban menyelamatkan keluarga Gusti Prabu," kata Patih Raksajunta dengan napas terengah. "Percuma saja, Paman. Kulihat mereka telah mengepung istana. Tidak ada celah untuk menerobos kepungan mereka," kata Rangga. "Aku bisa melalui jalan rahasia." "Jalan rahasia?" "Ya, jalan menuju istana melalui lorong. Hanya beberapa orang saja mengetahuinya, terutama yang dekat dengan Gusti Prabu termasuk aku." Kalau begitu, marilah kita segera ke sana," ajak Rangga. "Lebih cepat lebih baik." Kedua orang itu bergegas berlari menuruni bukit. Rangga mengikuti saja kemana Patih Raksajunta pergi. Mereka berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Kalau mau, sebenarnya pendekar Raja Wali Sakti bisa meninggalkan Patih Raksajunta. Hanya saja dia belum tahu jalan yang akan ditempuh. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.